semuanya, jumpa lagi dalam Astro Wicara oleh Langit Selatan. Tamu kita kali ini adalah Dr. Hesti Retno Triwulandari. Beliau adalah dosen astronomi ITB yang saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Sarjana Astronomi Institut Teknologi Bandung. Bu Hesti menempuh pendidikan S1 di jurusan Astronomi ITB dan kemudian melanjutkan S2 di jurusan Fisika ITB juga. Dan untuk S3 beliau melanjutkan di Jerman, yaitu di Technische Universität München. Kita sapa aja langsung ke Bu Hesti. Halo Bu Hesti, apa kabar? Halo, selamat sore Vivi. Baik-baik. Vivi sehat? Sehat Bu. Selamat sore. Terima kasih sudah menerima undangan kami untuk ngobrol santai di Astro Wicara ini. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat atas terpilihnya Ibu sebagai Ketua Program Studi Sarjana Astronomi Institut Teknologi Bandung. Nah, pertanyaan pertama ini sering saya tanyakan ke semua orang ya Bu ya. Mengapa Ibu tertarik dengan astronomi dan kemudian memilih berkarir di astronomi? Ya, terima kasih Vivi untuk undangannya ya. Untuk pertanyaan pertama, mengapa saya tertarik astronomi? Saya rasa ini dimulai pada saat saya SMA dan itu lebih dari 30 tahun yang lalu. Waktu itu animo masyarakat tentang astronomi belum seperti sekarang ya. Informasi tentang astronomi juga belum banyak tersedia. Saya juga mengalami tahun 83 ketika gerhana matahari total itu saya masih ngumpet di rumah menyaksikan dari TV sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi bisa dibayangkan bahwa waktu itu pemerintah pun tidak mendukung kita nonton gerhana matahari total begitu. Nah, saya rasa ada dua orang yang berkontribusi pada minat saya akan astronomi ya. Yang pertama adalah guru saya fisika di SMA dan yang kedua guru geografi di SMA juga. Nah, kan di geografi itu ada pelajaran tentang alam semesta ya. Saya rasanya hampir tidak ingat yang lain yang diajarkan oleh guru geografi saya. Tapi pelajaran tentang alam semesta itu sangat menarik buat saya gitu. Lalu guru fisika pada waktu itu beliau mengantarkan kakak kelas study tour ke Observatorium Bosca dan memberi oleh-oleh berupa cerita tentang Observatorium Bosca dan saya sangat tertarik mendengar cerita beliau untuk saya melanjutkan studi saya di astronomi. Meskipun kemudian saya memang tidak mengambil jalur astronomi pengamatan ya sampai sekarang gitu. Nah, kalau nggak salah saya baca di publikasi Ibu itu di bidang kosmologi kan ya Bu ya? Iya, betul. Nah, apa yang membuat Ibu tertarik dengan kosmologi dan bukan pengamatan? Ya, jalan saya itu sebenarnya agak berliku-liku begitu ya. Jadi S1 saya astronomi ya, S1 astronomi, TA saya itu tentang struktur galaksi. Lalu tadi Vivi juga sudah menyampaikan saya itu S2 di jurusan fisika. Mengapa kok terlempar dulu ke jurusan fisika? Karena ini ada ceritanya juga ini berkaitan dengan jalan hidup saya begitu ya. Jadi waktu itu saya sebenarnya lulus S1 astronomi itu sangat kepingin menjadi dosen astronomi, tetapi tidak ada lowongan. Jadi saya berpikir, oh ya sudah begitu ya. Dan karena tidak ada jaminan berapa tahun lagi akan ada posisi. Jadi saya pikir saya switch ke saudaranya astronomi fisika gitu ya. Dan saya apply sebagai dosen fisika di Unpar, lalu saya apply juga untuk S2 fisika dan pikir saya waktu itu saya akan melakukan penelitian di bidang material begitu. Nah, tapi ya namanya ternyata kalau boleh disebut garis hidup barangkali begitu ya. 2 tahun kemudian tuh saya dipanggil lagi
oleh Kaprodi atau ketua jurusan astronomi pada waktu itu, lalu ditawari posisi untuk sebagai dosen astronomi. Nah, saya terlanjur di mengambil fisika, akhirnya saya nggak jadi ngambil material, tapi saya switch yang masih kira-kira nyambung dengan astronomi adalah fisika teori, dan waktu itu mengerjakan tentang neutrino ya, jadi astroparticle physics. Lalu S3 saya juga fisika, jadi saya ini boleh disebut berapa ya? Bisa bunglon ya, sepertiga kira-kira lah, sepertiga atau sepertiga lebih astronomi dan agak sisanya nggak fisika gitu ya. Nah, saya mengerjakan dark matter di Jerman ya. Lalu pulang, saya kembali ke kakak astronomi. Saya harus banyak belajar sendiri lagi tentang astronomi, meskipun dark matter itu juga astroparticle physics ya. Nah, tentu yang paling dekat adalah kosmologi, dan saya menikmati untuk belajar kosmologi. Begitu. Menarik loh Bu, karena kosmologi itu buat saya dulu itu materi yang sulit. Tapi ternyata menarik. Maksudnya setelah lulus saya menemukan bahwa kosmologi itu ternyata menarik sekali gitu. Nah, tapi kenapa Ibu memilih kosmologi sebagai bidang kajian Ibu? Tadi udah cerita. Nah, sekarang yang ingin saya tahu, fokus penelitian Ibu saat ini apa? Saat ini saya lebih ke dark matter dan dark energy, jadi arahnya ke arah sana. Tentu saya dalam hal dark matter tidak lagi mengerjakan eksperimen ya, seperti yang saya kerjakan pada waktu S3, tapi saya lebih ke arah fenomenologi begitu. Jadi menjelaskan data-data pengamatan yang diperoleh oleh orang lain, kemudian mencoba menjelaskannya, menghubungkannya dengan teori seperti itu dalam hal dark matter dan dark energy. Nah, kenapa Ibu tertarik dengan materi gelap dan energi gelap ini? Ya, senang yang gelap-gelap. Gelap-gelap. Ya, jadi ini dark matter dan dark energy ini, atau kita sebut sebagai dark component ya, ini sebenarnya adalah materi yang menyusun mayoritas pengisi alam semesta ya. Jadi dark matter itu berkontribusi sekitar 27% dari konten materi energi alam semesta, sementara dark energy itu lebih besar lagi, yaitu sekitar 68%. Jadi kalau dijumlah itu kira-kira 95% komponen alam semesta itu berupa komponen gelap gitu ya. Sedangkan yang 5% itu baru yang komponen normal yang kita kenal, yang terdiri dari proton, neutron, gitu ya. Jadi seperti kita itu ya tersusun dari proton dan neutron. Begitu juga galaksi, bintang-bintang itu adalah tersusun dari materi-materi normal, yaitu proton dan neutron tadi. Jadi saya senang mempelajari yang gelap-gelap, tapi sebenarnya itu merupakan komponen yang dominan gitu di alam semesta. Kalau materi gelap dan energi gelap ini, apakah kita memang sudah tahu itu komponennya seperti apa? Kalau belum, berarti kan menarik sekali bahwa ada 95% materi dan energi yang super misterius yang mengisi alam semesta kita gitu. Dan tentunya dengan 95% dia akan dia mendominasi dong Bu untuk menentukan nasib alam semesta. Pengertian dark ini bukan hanya bahwa kita belum tahu begitu, tapi lebih kepada mereka itu tidak berinteraksi secara elektromagnetik begitu, sehingga tidak bisa kita lihat dengan mengamati foton misalnya ya. Foton itu kan konotasi kita sesuatu yang membawa terang gitu ya, karena dia adalah cahaya gitu. Nah, waktu Ibu S3, kalau nggak salah saya baca di publikasi yang Ibu kerjakan, itu Ibu melakukan eksperimen, crash eksperimen. Boleh cerita nggak Bu? Apa itu crash eksperimen dan bagaimana cara kerjanya? Oke, nah tadinya saya pergi itu rencananya awalnya mau mengerjakan neutrino begitu. Tapi setelah tahu di institut tempat saya mengerjakan S3 saya itu ada eksperimen dark matter, lalu saya
lihat kok rasanya lebih menarik ya, jadi saya switch ke dark matter gitu. Nah, eksperimen CRASH ini adalah kolaborasi dari institusi Max Planck untuk Max Planck for Physics ya, jadi Max Planck Institute untuk fisika gitu, itu di München juga atau Munich. Lalu universitas kami itu TU Munich, Technische Universität Munich itu München ya. Lalu Oxford dan ada kolaborasi dengan institusi di Italia juga. Eksperimennya sendiri dikerjakan di sebuah underground lab di Italia, namanya Gran Sasso ya, Gran Sasso Underground Lab, salah satu underground lab terbesar di dunia, banyak eksperimen particle physics dan astroparticle physics tentu saja di situ. Ya, lokasinya sekitar 1,5 jam dengan mobil gitu ya dari Roma begitu. Nah, ya S3 saya mengerjakan khususnya background untuk eksperimen ini gitu. Nah, ini pertanyaannya mungkin udah bukan penelitian ya Bu ya, tapi tentang profesi Ibu sendiri. Iya. Kenapa Ibu memilih jadi dosen? Kenapa bukan yang lain gitu Bu? Dosen tuh guru juga kan ya, jadi ini Umar Bakri lah, Umar Bakri, pegawai negeri gitu ya, apa yang atau menarik, pegawai Bu? ngeri, pegawai ngeri. Ya, saya senang mengajar, ada konfirmasi dalam tanda kutip begitu ya, bahwa kok teman-teman saya waktu kuliah itu senang, ya beberapa lah mungkin nggak semua ya, senang minta ajar ke saya gitu, ngajak belajar bersama, terus dia bilang, soalnya kamu enak nih kalau menerangkan gitu. Nah, lalu saya juga senang membagi apa yang saya tahu pada orang lain gitu. Nah, jadi senang ketika orang kita jelaskan lalu, oh gitu dengan mata berbinar, itu saya senang sekali. Dan semakin ke sini, nah saya nggak tahu ini nanti mungkin pertanyaan berikutnya ya tentang pengalaman-pengalaman, tapi saya bisa menceritakan di sini bahwa menjadi dosen itu to some extent gitu seperti menjadi orang tua buat mahasiswa. Ya, kalau di sistem kita kan ada, kalau di luar negeri mungkin nggak ada ya, kita ada wali, ada apa-apa ya, mahasiswa itu udah dianggap sebagai manusia dewasa, nggak perlu wali begitu. Tetapi di kita kan masih ada. Jadi kita berperan sebagai orang tua untuk mereka. Kita ada di posisi yang didengarkan oleh mereka. Meskipun alasannya macam-macam, barangkali takut nilainya jelek atau takut apapun ya. Tapi kita berada di posisi yang mereka mau dengar gitu. Kita bisa memberi pengaruh positif ke mereka, menginspirasi, mendorong, menjadi teman buat mereka, dan mereka mau mendengarkan gitu ya. Bahkan kadang-kadang beberapa pengalaman juga apa yang mungkin mereka karena satu dan lain hal tidak bisa cerita ke keluarga, itu bisa diceritakan ke dosennya sebagai dosen wali. Ya, ya buat saya itu satu yang menyenangkan bahwa kita bisa menjadi teman, menjadi tutor gitu ya buat generasi berikutnya gitu. Berarti Bu, jadi dosen itu tahu dong ya cerita dan kisahnya mahasiswa di selama kuliah gitu. Oh iya. Jadi mungkin saya jadi penasaran ingin tahu ini. Berarti seberapa besar sih atau seberapa beragamnya kah problematika mahasiswa yang ada dalam menempuh pendidikan astronomi ITB ini? Ya, saya menjadi dosen itu dari tahun 96, berarti sudah berapa tahun itu ya? Lebih dari 20 tahun ya. Tentu ini kan gurunya atau dosennya di sini terus, mahasiswanya ganti-ganti gitu ya.
zaman Vivi akan berbeda dari apa yang saya jumpai sekarang gitu. Nah, setiap generasi tentu punya tantangan, termasuk juga tantangan buat dosennya, karena dosennya semakin tua, yang diajar atau yang kita ketemu semakin muda. Gap generasi itu kan semakin besar ya. Semakin sebenarnya kalau mau jujur, potensi nggak nyambung itu banyak gitu. Ya kan, kalau kita kan perasaan dari dulu segini-segini aja, tapi orang kan melihat ini sebenarnya udah tua. Dulu tuh mahasiswa itu orang tuanya tuh kayaknya jauh lebih tua dari saya. Sekarang itu udah seumuran atau bahkan lebih muda gitu. Jadi ini anak-anak banget gitu. Apa namanya yang kita ketemu. Dan problemanya sebenarnya secara umum adalah seperti karakteristik mahasiswa ITB begitu ya, yang katanya secara kognitif itu cerdas-cerdas, pinter-pinter, tetapi dari sisi soft skill, daya juang, ini bukan saya yang bilang ya, maksudnya dari hasil tes psikologi dan pendapat dari banyak orang termasuk barangkali pengguna ya, ini tentu PR kita. Tapi mungkin ini memang zamannya anak sekarang ya. Jadi kan mereka lahir, kalau zaman saya tuh masih banyak teman-teman yang semua juga yang nggak punya komputer tuh banyak banget gitu. Sekarang tuh hampir semuanya punya laptop, hampir semua ya paling tidak motor gitu ya. Tentu masih ada sih yang punya kesulitan, tapi rata-rata ini adalah generasi yang jaring pengaman sosialnya bagus gitu ya, tidak terlalu concern pusing dengan masa depannya. Dulu kan kalau nggak selesai kuliah, wah itu saya bisa nggak berani pulang kan. Sama Bu. Nggak ada kata nggak selesai kuliah itu, tapi mereka sebenarnya sekarang tuh punya banyak alternatif. Ya banyak kenyamanan yang ditawarkan gitu. Ya tantangan mereka akan berbeda daripada zaman saya atau zamannya Vivi dulu. Gitu. Gimana Tantangan Ibu? mereka menurut saya kenyamanan ya, kenyamanan. Kalau saya cerita ke mereka, kamu tahu nggak? Dulu saya begini begitu gitu ya. Sekarang email menghubungi, kalau mau TA menghubungi penulis apa namanya, penulis paper itu bisa dengan segera ya. Saya dulu harus nulis surat kalau nanya. Dan dijawabnya setelah saya lulus, baru saya dapat jawabannya. Ya, kayak gitu. Tapi kalau diceritain mereka akan bilang, oh, ya itu kan zaman ibu, katanya gitu. Nah, ya gitulah. Nah, tapi gimana Ibu sebagai dosen menyesuaikan diri dengan perkembangan atau gap generasi ini, Bu? Jadi maksudnya terutama kan kelihatan di perkembangan teknologi ya, dan ya mungkin perilaku dan lain-lain, tapi saya ingin tahu gimana penyesuaian itu bisa dilakukan. Apalagi setelah COVID kan semuanya berpindah online, sesuatu yang mungkin ya itu hal yang sehari-hari buat generasi yang sekarang, tapi gimana dengan penyesuaian dari para dosen? Ya, itu pertanyaan bagus sekali gitu ya. Tapi di satu sisi sebenarnya termasuk senangnya jadi dosen itu saya rasa semua sepakat, teman-teman dosen atau semua dosen di manapun. Kami itu dosen itu pasti tidak malu untuk terus belajar ya. Jadi, sangat menyadari bahwa belajar itu atau long life learning itu sesuatu yang perlu gitu. Jadi even sekarang tuh kan dosen bukan satu-satunya sumber ya, bukan satu. Kalau dulu kan zaman saya tuh buku terbatas, dosen itu hampir satu-satunya sumber gitu. Karena buku mahal, kalaupun misalnya ada ya harus rebutan dengan temennya yang kayak gitu ya. Tapi sekarang semua hampir semuanya ada gitu. Nah, jadi mentalitas untuk mau terus belajar bahkan ke mahasiswa
Ya buktinya kalau mereka urusan teknologi mereka lebih ngerti, kenapa saya tidak belajar dari mereka, gitu ya. Dan itu kalau di kampus, di dunia pendidikan itu salah satunya juga mengapa saya senang menjadi dosen ya, suasana egaliter, suasana kita bisa saling belajar itu sangat kental. Jadi ya saya belajar aja dari mereka kalau saya nggak bisa gitu. Perkara COVID betul bahwa kami dipaksa dalam waktu singkat harus mengubah cara belajar yang tadinya bertatap muka, sekarang jadi semua harus online, tapi saya rasa semua struggle, termasuk mahasiswa. Jadi di awal-awal itu saya rasa semua stres. Semua dosen dan mahasiswa semua stres. Karena yang tadinya kami siapkan untuk pertemuan tatap muka sekarang harus dibuat direkam lah atau ya metode lain yang lebih bisa diakomodasi dengan situasi saat ini. Dan mahasiswa juga pulang ke daerah, mereka ada juga daerah yang internetnya sulit, ada yang mau WA saya bilang, Bu, saya kalau beli pulsa harus ke alun-alun kota gitu. Jadi semuanya punya problem. Tapi ya itu tadi kita menyesuaikan diri, ya termasuk dosen. Dan yang penting mau belajar dan belajar itu dari siapa aja gitu. Ini mungkin masih pertanyaan dari curiosity saya. Dulu kan zaman saya kuliah, saya 97, saya kuliah mungkin cuman satu kelas, kadang bisa berdua, bertiga ya dengan dosen. Atau ya paling banter seangkatan saya 9 orang waktu itu, yang kemudian lanjut di astronomi. Nah, kalau sekarang kan setahu saya ada 50 sampai 60 mahasiswa ya dalam satu kelas. Itu terasa nggak, Bu, perbedaannya? Tantangannya seperti Tentu apa itu? sangat terasa. Oh, gitu. Sangat terasa. Ngoreksinya lebih capek kan. Ngoreksinya lebih capek. Dan anaknya kan makin beragam, kemampuannya juga beragam. Jadi kita menempatkan diri di tengah itu harus mesti lihat ya, yang kira-kira kita bisa, jangan terlalu cepat untuk yang dia perlu dibantu, tapi jangan terlalu lambat sehingga yang jagoan gitu merasa bosan gitu. Dan ya di dalam memperhatikan mereka juga ya seperti orang kalau anaknya makin banyak kan perhatian tuh jadi terbagi-bagi ya. Dulu kelihatan sekali Vivi nggak masuk gitu kan, sekelas cuma 5 orang gitu kan langsung ketahuan nggak bisa bolos. Sekarang apa ya mahasiswanya banyak, apalagi sekarang online begini ya. Kalau alasan Bu saya nggak bisa buka kamera karena ini dan itu gitu ya, ya udah silahkan. Tapi kita nggak tahu juga dia apa ada atau dia setel itu lalu kemana. Tapi saya tuh berapa kali begini buat di awal kuliah. Tidak selalu, tapi beberapa kali saya terapkan, terutama kalau di kelas besar. Sebelum memulai kuliah itu saya bilang begini, saya ingin tugas pertama saya PR semua akan dapat 100 karena ini pengalaman masing-masing, tidak ada yang salah. Tolong saya ingin kalian tahu mengapa kalian di sini. Jadi datang tuh dengan kesadaran mengapa saya harus mengambil kuliah ini gitu. Dan saya mau apa rencana saya dengan kuliah ini. Itu saya minta mereka untuk menuliskan kayak mereka berbicara sebenarnya pada diri sendiri. Nilainya 100 semua, nggak ada yang salah begitu. Tapi saya ingin bahwa mereka sangat menyadari gitu, ini adalah keputusan saya untuk ada di kelas ini dan saya mau belajar gitu. Ya, kira-kira gitu. Kalau suka duka Ibu selama jadi dosen gimana, Bu? Ya itu tadi beberapa sudah disampaikan ya. Iya. Tapi paling duka itu sebenarnya kalau mereka berhenti berjuang ya. Kalau mereka berhenti berjuang dan bukan artinya saya tidak mengatakan bahwa kalau orang kemudian
kemudian memutuskan berhenti dari astronomi itu sesuatu kegagalan, nggak pernah, saya nggak mengatakan gitu. Saya selalu, kamu bertanya, apakah ini tempat yang benar, baik untuk kamu, menurutmu gitu. Nah, kalau dirasa bukan tempat yang cocok, barangkali ya tentu bicara dengan orang tua, pertimbangkan dan seterusnya, buatlah keputusan. Yang sering terjadi itu mahasiswa itu kalau punya persoalan, diputerin tuh. Puterin, ngilang, banyak sekali mahasiswa ngilang. Saya kadang-kadang bilang, coba kamu tabrak. Saya sering, coba kamu tabrak. Mungkin persoalan itu tidak seseram yang kamu pikirkan. Gitu. Buatlah keputusan. Karena ini kan tes ya, persoalan-persoalan ini tentu tidak semua persoalan itu segampang kita membicarakannya. Banyak mereka yang punya persoalan yang sangat rumit juga. Dan kadang-kadang kita enggak, ya memang harus ada yang perlu ada pertolongan khusus dan seterusnya. Yang seperti itu. Tapi kalau mereka hilang, tidak berkomunikasi, lalu berhenti berjuang, itu sangat menyedihkan buat saya. Saya ingin mereka, buatlah keputusan. Kalau kamu berhenti itu bukan akhir dunia gitu ya. Ya, ada yang saya rekomendasikan, mungkin sebaiknya kamu berhenti dan kemudian di waktu lain dia berterima kasih gitu karena saya menyarankan untuk dia berhenti karena mungkin memang tidak cocok buat dia. Tapi selama dia mau berjuang, saya bilang selama kamu berjuang dan aturannya masih bisa kita kita masih bisa berjuang menurut aturan, saya akan berjuang bersama-sama gitu. Kira-kira gitulah. Terima kasih semuanya sudah nonton Astro Wicara bersama Langit Selatan hari ini. Jangan lupa centang like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Buat kamu-kamu yang tertarik dengan astronomi, kunjungi kami di langitselatan.com, kamusastra.com, dan ikuti kami di sosial media, Facebook, Twitter, dan Instagram. Sampai jumpa!